Tapi si kakek ini nggak macam-macam, Wak. Dia jalan terus dia berhenti. Dia turun dari sepeda macam ditaruhnya di pinggir jalan kan. Nah, waktu nengok itu barulah dia, oh enggak, ini manusia nih, nggak mungkin hantu nih. Dia naruh sepedanya kayak gitu terus dia jalan ngedeketin aku. Oh, alhamdulillah manusia, kata si Aldi kayak gitu kan. Nggak lama dari situ betul, Wak, kakek itu macam udah ditaruh sepedanya dia berjalan nih ngedeketin si Aldi. Diketok kaca mobilnya kan. Dah, Aldi langsung keluar, Wak. Nggak dibuka dia tapi langsung keluar nemuin si kakek itu. Si kakek ini ngomong, mau kemana mas? Kok malam-malam ada di sini? Mobil saya mati tuh. Dari tadi nggak mau nyala. Sebenarnya waktu itu tuh Aldi tuh pengen kali, Wak, minta bantuan ke si kakek ini. Tapi dia langsung mengurungkan niatnya karena dia menganggap kayak kakek ini nggak paham-paham kali lah soal masalah mobil kayak gitu loh. Dan seolah memahami kekhawatirannya si Aldi, Wak, si kakek ini ngomong lagi, Dek, tolong kamu cek di bak mobil kamu di belakang. Saya lihat ada sesuatu yang bikin mobil kamu susah nyala, katanya. Hah? Sesuatu apa? Kayak udahlah, coba kamu cek dulu, nanti kamu juga tahu, kata si kakek kayak gitu kan. Dengan segera Aldi pun langsung pergilah ke bak dia tuh, ke bak belakang. Di bak belakang itu dia mencari sesuatu yang dimaksud sama si kakek ini. Dan gak lama kemudian, Wak, Aldi menemukan sebuah bungkusan kertas. Waktu bungkusan kertas itu dibuka, isinya apa? Rambut sama daun sirih. Terkejutlah aku, Nadia bingung juga aku. Siapa yang naruh benda ini di sini? Atau jangan-jangan memang udah ada di sini dari lama ya? Aku baru tahu aja. Karena kebetulan mobil pickup yang dia bawa ini, Wak, baru pertama kali itu Aldi bawa, Wak. Mungkin karena keluar kota gitu kan. Selama ini Aldi nggak pakai mobil pickup itu. Dia pikir, oh ini mungkin dari yang punya sebelumnya naruh di sini pakai gimana lah gitu kan. Nah karena bingung, Aldi pun diserahkannya lah itu bungkusan ke si kakek itu yang memang lagi nunggu di depan kan. Kakek itu pun nerima bungkusan itu langsung bilang kayak gitu. Itulah dia. Itu benda yang bikin mobilku ini mati. Dari penglihatanku sebenarnya ada teman kerjamu yang lagi ngejahilin kamu, katanya. Hah? Temanku siapa kek? Jadi ini apa nih? Benda nggak baik ini. Ngapa pula aku dijahilin sama dia? Aku nggak bisa bilang orang itu siapa, Dek. Tapi dia ini teman yang kamu kenal kok. Cuman udah nggak usah kamu pikirin sekarang. Coba kamu hidupkan mobilmu, kata si kakek kan. Masuk mobil ku nyalain. Coba dengan sekali goyang aja dia langsung nyala mobil tuh. Nyala, nggak ada nggak langsung kayak gitu. Padahal dari tadi aku coba-coba nggak bisa, Nat. Apa nggak lega kali perasaanku? Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kek ya. Terima kasih lah sama si kakek ini dan kembali melanjutkan perjalanannya kembali ke kantor malam itu juga. Pamit nih kakek itu pergi, aku pergi juga nih kan. Nah sepanjang jalan pulang Aldi mengendarai mobilnya dengan hati yang sangat lega. Tapi astagfirullah, kasihan kali. Sayangnya, Wak, kelegaan itu tidak berlangsung lama karena pas baru menempuh setengah perjalanan Nadia, Aldi ini kembali mengalami gangguan mistis yang kali ini nih ya Allah, mengerikan kali, Wak. Nah jadi setelah dibantu sama si kakek itu kan mereka berpisah tuh, Wak. Nah di sepanjang perjalanan Aldi itu tidak henti-hentinya berdoa sambil sesekali dia bernyanyi, Wak, bernyanyi gitu kan untuk menghilangkan rasa takutnya. Nah pas dia lagi seru-serunya nyanyi itu Aldi tengok ada cewek dia lagi berjalan berhadapan dengan mobilnya Aldi di tengah jalan itu. Di situ Aldi tuh sempat lagi pasti mikir ini hantu nih, pasti ini hantu, baca-baca doa lagi dia kan. Tapi waktu diperhatikan lebih seksama lagi, Wak, ternyata kaki si cewek ini napak ke tanah. Pun juga wajahnya nggak yang pucat, nggak yang apa yang macam cewek biasa. Nah dia nggak ada seram-seramnya. Barulah dari situ si Aldi yakin, oh ini nih cewek nih, manusia nih gitu kan. Nah karena si Aldi itu khawatir dengan keselamatan wanita itu, iyalah sendirian tengah jalan ngapain kau? Nepi si Aldi nih, Wak, dipinggirkannya mobilnya, turun dari mobil, disamperin si mbak itu kan. Misi kak, kakak mau kemana malam-malam kayak gini? Hati-hati di luar sendiri kayak gini, banyak orang jahat loh di luar, kata dia gitu kan. Hening, Wak, wanita tuh gak jawab sama sekali pertanyaan si Aldi. Nah meski gak dijawab, Aldi ngomong lagi, udah mbak, yuk sama saya aja yuk, daripada jalan sendirian kayak gini, saya khawatir mbaknya kenapa-napa, mbak kasih tahu aja nanti mau diantarnya kemana, kata si Aldi. Oh baik kali ku Aldi. Nah waktu dibilang kayak gitu, baru si wanita ini buka suara, oh iya bang, boleh, katanya. Nah setelah wanita itu setuju, dah diajaknya lah si cewek ini masuk ke dalam mobil kan. Langsung tancap gas lagi aku, Nadia. Dia duduk depan sebelah aku. Di perjalanan, Wak, Aldi sempat ngerasa canggung tuh karena dia tidak terbiasa berbasa-basi dengan cewek asing. Tapi untuk mencairkan suasana, Aldi pun berusaha untuk mengajak wanita itu mengobrol. Aldi nanyalah, kakaknya rumahnya di mana? Ke arah sini bukan kak? Tapi di sini bukan yang ngejawab pertanyaan si Aldi, Wak. Wanita itu ngomong, ngejawab. Cuman dia bilangnya kayak gini, ayo pulang. Oh iya kak, iya nih saya mau anterin kakak pulang. Tapi rumahnya di mana? Kata si Aldi lagi.
Si cewek ini ngomong lagi, ayo pulang, katanya gitu. Pokoknya setiap kali pertanyaan yang ditanyakan sama si Aldi, Wak, jawabannya selalu sama. Ayo pulang, gitu terus. Ya tapi nanti kasih tahu saya ya di rumahnya. Ayo pulang, katanya kayak gitu. Ngapa cewek ini ngomong kayak gitu? Cuman waktu itu si Aldi berusaha sekuat tenaga untuk positive thinking, Wak. Mungkin mbak ini lupa jalan pulang. Udah lah, nanti kalau misalnya ada pemukiman warga, udah aku turunin aja deh di sana, gitu pikirnya si Aldi. Nah karena si cewek ini nggak mau menjawab sesuai dengan pertanyaan si Aldi, wah ya Aldi jadi malas lagi nanya ya kan. Nanti jawabannya ayo pulang juga, ya tahu balik kita nih ya. Alhasil di situ situasi pun kembali canggung, wah ya kan mereka diem-dieman gitu kan. Lalu di tengah keheningan itu tiba-tiba Aldi cium ada bau bunga kantil. Bunga kantil, baunya menusuk hidung lah, pokoknya harum kali. Bunga ini datang dari mana? Perasaan kanan kiri aku hutan lah, nggak ada bunga kantil di sekitar sini pasti. Meski penasaran, Aldi lebih memilih diam dan menyimpan rasa penasarannya itu sendirian. Tapi setelah Aldi ini mengendarai mobilnya keluar area hutan, dan luar area hutan nih Wak ya, tiba-tiba wanita itu nanya, kamu nyium bau kantil ya? Itu dari badan aku loh. Kata dia kayak gitu. Belum sempat si Aldi beraksi, wanita di sebelahnya itu mendadak berubah wujud dan dia wajahnya langsung rusak, matanya melotot, dan epicnya lagi nih bayangkan sama kalian ya, tiba-tiba si cewek ini terbang menembus langit-langit mobil, gitu langsung hilang dari pandangan aku, dan gitu hilang deh. Ya Allah, apa nggak syok berat aku sama sekali nggak nyangka cewek yang sebelah tuh betulan kayak aku lah, mungkin betulan kayak manusia, Wak. Nggak pucat, dia dapat tanah, dia duduk, dia nampak aku wujudnya nggak ada yang macam-macam. Tapi tiba-tiba waktu lewat hutan terbang dia, Wak. Kuntilanak dia tuh ternyata. Astagfirullahaladzim, kok aku nggak sadar ya kalau itu setan, kata si Aldi itu. Kalian dengan tubuh yang masih gemetar, Wak, Aldi pun berusaha astagfirullahaladzim. Dia melajukan mobilnya menjauh lah dari tempat itu. Di tengah jalan ternyata alhamdulillah ada masjid, Wak. Aldi langsung nepi ke masjid itu, sholat dia kan, langsung sholat, dia menenangkan diri. Dah nih, nah setelah merasa cukup tenang, Aldi balik lagi tancap gas sekencang mungkin supaya dia bisa nyampe langsung ke Sampit, langsung nyampe ke kantornya kan. Untungnya waktu itu udah lewat dari luar hutan ini, Wak, Aldi tidak mengalami gangguan sampai akhirnya dia tiba di kantor dengan selamat. Nah, setibanya di kantor, Aldi langsung mengembalikan mobil dan segera pulang, Wak, untuk beristirahat di rumahnya. Nah, pas udah nyampe di rumahnya, rupanya gangguan dari si cewek nembus langit-langit mobil itu, Wak, belum sepenuhnya menghilang. Sosok itu tuh ngikutin Aldi rupanya, Wak, sampai rumah dan kembali melakukan teror mistis lagi ke si Aldi tuh. Jadi nih ya, setelah nyampe di rumah, Aldi memutuskan untuk tidur lah. Pastikan dia tidur, dia bersih-bersih tidur karena dia capek kali. Nah setelah bangun, Aldi tiba-tiba mengalami demam tinggi, Wak. Demam aku sejadi-jadinya, dia sakit semua badan-badan aku kan. Tapi waktu itu Aldi mikirnya gak aneh-aneh, dia nganggap udah ini sakit biasa, dia gara-gara aku kecapean gitu kan. Aldi pun minum obat penurun panas supaya demamnya turun lah gitu. Tapi meskipun sudah minum obat, Aldi gak sembuh-sembuh, Wak. Yang ada badannya malah makin sakit, terus berat gitu loh. Berat gitu, macam ada yang lagi ngegelayut di tubuh aku. Dan dia, duh kenapa ini ya? Tapi lagi-lagi Aldi nggak mau berpikir macam-macam. Mungkin obat yang kemarin aku minum kurang ampuh. Kayaknya aku harus pergi ke dokter lah ini biar dapat obat yang lebih mujarab lah gitu mungkin kan. Nah pergilah dia nih ke dokter, Wak, untuk berobat. Tapi lagi-lagi hal itu juga tidak membuahkan hasil. Masih juga sakit aku, nah kondisi aku juga belum membaik nih. Nah di titik itu barulah Aldi mikir, apa sakit aku ini bukan demam biasa ya. Sebenarnya aku udah ada pikiran itu dari awal, kata si Aldi. Cuman aku kayak nempis enggak, aku cuma sakit kecapean gitu kan. Cuma kok makin kesini aku nggak sembuh-sembuh. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama pengalaman waktu nengok si kuntilanak itu kali ya. Nah dari situ akhirnya si Aldi ini ceritalah ke ibunya, Wak, tentang pengalaman horor dia kemarin. Baru dia buka suara ke mamanya. Nah dengar cerita itu, di situ mamanya ini yakin kalau penyakit Aldi ini ada hubungannya dengan gangguan mistis itu. Mamanya yang yakin kayak gitu. Akhirnya mamanya bawalah si Aldi ini berobat ke orang pintar namanya Pak Anung. Nah sebelum Aldi bercerita apapun, Wak, waktu dia baru nengok aku, dan dia kata si Aldi, si Pak Anung tuh langsung ngomong, ngapa Mas badanku berat ya? Iyalah orang ada ngikut kok ngegelayut di pundak kau tuh, cewek cantik dari hutan, Mas, dia suka sama kau, katanya. Apa nggak langsung teringat aku sama momen waktu aku duduk berdua sama kuntilanak, ngikut pula dia. Dan seolah memahami ketakutannya Aldi, Wak, Pak Anung pun kemudian memberikan si Aldi ini sebotol air yang memang sudah didoai untuk diminum selama beberapa hari ke depan. Ini airnya dihabiskan ya nak ya, insya Allah sosok itu udah nggak akan ngikut kamu lagi. Oh iya Pak, siap
siap, makasih ya, kata si Aldi. Dan ternyata betul, wah, alhamdulillahnya setelah botol air itu habis diminum, baru kondisi aku berangsur-angsur membaik. Udah gak demam lagi, langsung bugar gitu loh seperti sedia kala. Tapi meskipun Aldi ini sudah kembali pulih, kejadian horor pada saat dia duduk semobil sama kuntilanak itu masih terngiang-ngiang di benak aku, masih, dan tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku, kata ya. Iyalah Al. Oke, wajar itu tadi pengalaman horor Aldi pada saat bekerja sebagai mekanik truk. Aku betul lah gak kebayang aku gimana kagetnya Aldi waktu nengok mbak-mbak tuh nembus. Astagfirullahaladzim, kalian bayangin ada orang duduk di samping kalian kayak manusia seutuhnya. Tiba-tiba itu aku kok tembus, dia terbang. Astagfirullahaladzim. Kata si Aldi ya, setelah kejadian mengerikan itu dia tidak pernah lagi mengalami gangguan mistis lagi. Jadi cuma itulah terakhir yang aku rasakan dia. Sampai akhirnya dia resign juga dari perusahaan es ini dan pindah ke tempat kerjanya yang baru. Emang betul kali ya, orang-orang yang kerja di jalan sampai malam tuh macam sopir, macam mekanik truk kayak si Aldi ini ya, pasti cukup beresiko mengalami teror dari makhluk halus ya kan. Dan by the way, untuk siapa teman kantornya Aldi yang udah jahilin si Aldi itu loh, yang taruh bungkusan rambut sama daun sirih dekat mobilnya Aldi yang kayak kata si kakek itu, Aldi memilih untuk tidak mencari tahu dia itu siapa, Wak. Dia serahkan semuanya sama Allah aja. Aldi berharap kalau betulan dia melakukan hal itu, Allah lah yang akan balas semuanya, kayak gitu loh. Semoga Wak semua nih yang bekerja sampai malam demi bisa mencari nafkah selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya.